Ikhwani wa akhwati rahimakumullah jami'an, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Qahir, yang berkuasa atas makhluknya. Makhluknya menjalankan aturan-aturannya. Semua berjalan sesuai dengan takdirnya, ya. Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Dialah Allah yang berkuasa di atas hamba-hambanya, ya. Hamba-hambanya, ya, tidak bisa berkutik. Ketika Allah membuat dia harus sakit, maka dia akan sakit. Meskipun dia berusaha sehat, segar bugar, tapi kalau dia sakit akan sakit. Kapan Allah ingin membuat dia jatuh dari jabatan yang tinggi menjadi rendah, Allah mampu. Dia meskipun dia sudah berusaha semaksimal mungkin, kalau Allah berkehendak, maka jabatannya akan jatuh, ya. Kalau dia berusaha untuk sekaya-kayanya, tapi kalau Allah berkehendak dia jatuh miskin, maka dia akan jatuh miskin. Manusia tahu dia di luar kemampuan, banyak hal terjadi di luar kemampuannya, banyak. Sekaya apapun dia, setinggi apapun jabatannya, dia tahu banyak kejadian di luar kemampuannya, di luar kehendaknya. Tidak usah jauh-jauh. Salah seorang dari kita pulang ke rumah, tahu-tahu diomelin istri, di luar kehendak tidak? Mau pejabat, mau apa, istri dia ngomel selesai. Di luar kehendak dia. Tapi sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mau diapain? Mau uangnya banyak, mau jabatannya tinggi, kalau pulang diomelin istri, mau diapain? Jadi kita ini banyak kejadian menunjukkan kita ini makhur. Kita tidak bisa apa-apa, kita ini lemah. Dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan perkara yang paling berat, ya, kita tahu Allah membuat seorang dari jaya menjadi hina, dari kaya menjadi miskin, dari sehat menjadi sakit, ya. Dari tinggi menjadi rendah. Tapi semua mungkin bisa dihadapi. Tapi kalau sudah Allah kuasakan seorang dengan kematian, maka ini yang paling berat. Ini yang paling berat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafadhah. Hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa atas hamba-hambanya. Wa yursilu 'alaikum hafadha, dan Allah kirim malaikat hafadha yang mencatat amalan kalian. Benar semuanya berjalan di atas kuasa Allah, tapi Allah juga kirim malaikat sebagai hujah argumentasi bagi Allah pada hari kiamat atas hamba-hambanya. Yang malaikat tersebut hafadha, tugasnya mencatat seluruh amalan hamba, yang baik maupun yang buruk. Hatta idza jaa ahadakumul maut, sampai jika kematian datang kepada salah seorang dari kalian. Tawaffat rusuluna, maka para utusan-utusan kami, yaitu malaikat maut dan, ya, rombongannya. Ya, malaikat maut disebutkan malaikat maut cuma satu, tapi anak buahnya banyak. Makanya Allah menggunakan kata rusuluna, yaitu para utusan-utusan kami. Tawaffat rusuluna wa hum la yufarritun, maka datanglah utusan-utusan kami untuk mencabut nyawanya, dan mereka akan melakukan dengan sebaik-baiknya. Tidak diakhirkan dan tidak dicepatkan sesuai dengan waktunya. Maka itulah kekuasaan Allah kepada seseorang. Lihat, siapapun orangnya tidak akan bisa lari kematian. Mana raja-raja yang hebat, yang punya kekuasaan luar biasa, meninggal. Mana Fir'aun yang mengaku sebagai raja, kemana dia? Sudah selesai, meninggal. Mana kaum Samud, mana kaum Ad yang bangga dengan kekuatannya, mana kaum Samud yang bangga bisa, ya, membelah gunung untuk dijadikan rumah, kemana mereka? Sudah tiada, ya. Mana orang-orang kaya yang kita lihat bangunannya masih tersisa? Orang-orang yang sudah tidak ada. Ini bangunan siapa yang bangun? Si fulan, si fulan, si fulan, datuk fulan, daeng fulan, sudah tidak ada. Kekayaan tersebut tidak menunda umur mereka sedikit pun. Jabatan mereka tidak menunda umur mereka sedikit pun. Jangan menyangka bahwasanya harta yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki bisa menunda sedikit pun umur kita. Tidak ada. Ya. Itulah sifat orang kafir yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi jama'a mala wa 'addadah, yahsabu anna malahu akhladah." Kalla. Yaitu yang mengumpulkan harta-harta dan menghitung-hitungnya setiap hari, selalu dihitung harta saya berapa. Ya. Yahsabu anna malahu akhlada, dia menyangka hartanya akan mengkekalkan dia. Kalla, sekali-sekali tidak. Seorang meninggal di puncak-puncak kekayaan, seorang meninggal di puncak-puncak kejayaan. Oleh karenanya kalau Allah sudah tetapkan kematian, ya, maka tidak ada yang bisa menghindarinya. Dan itulah, ya, fenomena atau pernak-pernik kehidupan. Ada
kehidupan, ada kematian. Seorang penyair berkata, "Thamaniyatun la budda minha 'alal fata wa la budda an tajri 'alaihi thamaniyah." 8 perkara yang pasti akan melewati seorang pemuda. Dan 8 perkara ini pasti menjalani seorang pemuda. Apa 8 perkara tersebut? Sururun wa hamun. Sururun wa hammun. Kegembiraan dan kesedihan. Wajtima'un wa furqatun. Pertemuan dan perpisahan. Begitulah kehidupan kita. Wa yusrun wa usrun, ada kemudahan, ada kesulitan. Wa saqmun wa afiyah, ya. Ada namanya sakit dan ada namanya sehat. Kita berkumpul, kita akan berpisah. Berpisah secara fisik atau berpisah dengan kematian, ya. Kata Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, hiduplah yang kau sukai, kau akan meninggal dunia. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Kau akan meninggal dan mereka akan meninggal. Wa habib man syi'ta fa innaka mufariqu. Cintailah siapa yang kau sukai, kau pasti akan berpisah darinya.